Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel belajar desain menggunakan SolidWorks. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita kan belajar mengenai bagaimana cara mendesain 2D dan juga 3D pada SolidWorks, ya. Nah, sekarang kita akan melalui ke level berikutnya, kita akan menuju ke level berikutnya. Jadi kita akan belajar bagaimana sih cara menggabungkan part-part 3D yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya Yazid, saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Diponegoro dalam program studi teknologi rekayasa otomatis. Nah, langsung aja kita pergi ke menu assembly. Nah, caranya gimana? Gampang banget ya, teman-teman. Kita pilih aja new SolidWorks dokumen. Lalu di sini ada menu assembly. Ya udah, kalian klik OK. Nah, jadi di sini akan otomatis memilih file atau part yang ingin kalian tambahkan. Cuman di sini kita anggap aja di sini masih kosong gitu. Nah, cara gimana? Kalian pergi aja ke assembly, lalu kalian insert components gitu. Nah, di sini kalian pilih aja browse, lalu ya udah, kalian mau menambahi part yang mana gitu. Ya. Nah, di sini saya akan menambahi seluruh part yang sudah yang akan dikerjakan gitu, ya. Jadi ini saya akan open aja dan saya akan membuka ini ya, teman-teman. Practice drawing-nya atau gambarannya ketika sudah jadi. Nah, jadi kalau nantinya part-part sudah kita gabungkan dan sudah jadi, nanti bentuknya akan seperti ini. Tentunya di sini nanti kita akan kita akan mengukur jaraknya juga. Di sini kan 6,5 gitu. Dan juga nanti ada kemiringan yang perlu kita tentukan. Ya. Oke. Jadi, teman-teman, ya, kalau ketika kalian sudah menambahkan part-part di sini, ya bebas lah. Saya mau menaruh di mana gitu. Nah, misal di sini, di sini, di sini. Nah, udah nih. Ini taruh asal terlebih dahulu aja. Nah, kalau dilihat dari gambar, yang menjadi best di sini adalah yang bagian merah ini, teman-teman. Ya, yang jadi base-nya dalam part-part ini, dalam gabungan part-part ini. Nah, kalau suatu part menjadi base, di sini lebih baik saya memfixkan terlebih dahulu. Jadi, kalau belum difixkan, ini kan gerak-gerak ya, teman-teman. Nah, kalau udah difixkan, di sini dia akan tidak bergerak gitu. Kalau udah difix. Nah, ini kan nggak bakal bergerak lagi. Kalau komponen yang lain kan pasti bakal bergerak karena belum difixkan gitu. Atau masih float. Nah, terus kita lihat lagi gambar ya. Di sini hal yang paling mudah kita tambahkan terlebih dahulu itu apa? Berarti kan di sini saya akan menambahkan obengnya lah ya. Kita sebut di sini obeng gitu. Ke dalam bulatan ini. Nah, caranya bagaimana gitu? Ya, caranya kalian pergi aja ke assembly lalu ke matte. Nah, di sini ada beberapa matte tipe yang harus kita tentukan, yang harus kita ketahui. Yang pertama ada coincident, ada paralel, ada perpendicular, ada tangent, ada concentric, log, dan juga ini ada ukuran dan juga sudutnya gitu. Nah, jadi coincident itu apa? Jadi, misal kita punya suatu garis. Misal garis ini, ya, dan juga garis ini gitu. Ketika kita coincident, ya, sorry. So, kita punya garis ini dan juga garis ini. Ya, bagian ini dan juga bagian ini. Lalu kita sembeli, lalu kita matte. Nah, ketika kita memilih type yang coincident ini, dia akan menempel sesuai dengan sisi yang kita tentukan tadi gitu. Nah, terus juga ini bisa digeser. Jadi intinya coincident adalah menggabungkan kedua titik. Jadi misal ketika saya milih titik ini, nah dia akan otomatis nempel ke garis ini gitu. Dia akan otomatis menempel ke garis ini atau bagian ini gitu. Nah, kalau paralel tuh seperti apa? Ya, paralel tuh berarti nanti garisnya tuh akan sejajar. Jadi kita misal mempunyai dua garis. Garis 1 dan garis 2. Nah, garis 1
Misal yang pertama adalah seperti ini. Nanti akan sejajar seperti ini, teman-teman. Sesuai dengan gambarnya. Ini saya akan beri satu contoh deh. Misal dari sini dan juga dari sini. Nah, ketika kita memilih paralel, dia akan otomatis sejajar. Nah, sejajar kan teman-teman? Begitu. Ya. Kalau kita memilih perpendikular, itu apa gitu? Perpendikular itu kan berarti kalau dari gambar ini adalah tegak lurus. Ya, sesuai dengan segitiga sisi siku-siku, yaitu membentuk 90 derajat. Jadi ketika kita memilih mate type perpendicular, misal yang ini dengan yang ini, lalu kita perpendikular, maka dia akan tegak lurus atau membentuk 90 derajat. Begitu teman-teman. Nah, kalau tangen itu apa? Sebenarnya tangen dengan coincident ini agak-agak mirip, cuma ada bedanya. Kalau coincident kan berarti garis dengan garis, titik dengan garis. Kalau tangen itu berarti lingkaran dengan garis, sesuai dengan gambaran. Jadi kita misal ini, memilih garis ini dan juga garis ini. Nah, ketika kita memilih hubungan tangen, mate type tangen, maka dia akan otomatis ini teman-teman, menempel pada sini. Jadi dia akan otomatis, ya dia akan menempel di bagian luar lingkarannya gitu. Nah, kalau konsentrik, nah ini teman-teman yang akan kita gunakan untuk apa? Untuk memasukkan, kita sebut aja ini adalah baut ke dalam sininya gitu. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kalian klik aja di sini yang bagian atas sini dan juga bagian sini. Nah, lalu kalian pilih hubungan konsentrik. Berapa? Apa ya? Kok ini nggak bisa digerakin ya? Oh, ini masih fix, berarti kita floatkan terlebih dahulu. Nah, berarti assembly, lalu mate, lalu pilih face yang ini, lalu dengan yang ini. Nah, nanti kita ini pilih hubungan mate type yang konsentrik. Kalau udah, kalian klik aja, lalu kalian oke. Nah, otomatis nanti dia akan masuk ya, teman-teman. Kan masuk, karena konsentrik itu apa? Konsentrik adalah menyamakan titik pusat. Jadi kita misal punya dua lingkaran, yang ini kita konsentrik. Berarti lingkaran dua, misal kita ingin apa ya? Kita ingin membuat satu pusat gitu dalam dua lingkaran. Berarti kan nanti lingkaran satu seperti ini dan lingkaran dua yang ada di tengahnya. Jadi satu titik pusat gitu, sama seperti ini. Nah, ini kan masih belum fix ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa nih langsung pasang seperti ini, nggak bisa karena ini bisa nggak sesuai ukurannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kalian memilih bagian ini dan juga bagian ini untuk apa? Untuk merapatkan. Jadi biar sesuai ukurannya gitu. Lalu kalian pilih aja mate type yang coincident, lalu kalian checklist deh. Nah, dia akan otomatis tidak akan bisa bergerak karena kita sudah menyesuaikan barangnya, partnya gitu di dalam ini ya, apa base-nya gitu. Nah, lalu kita lihat lagi gambar ya. Ya, di sini langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menggabungkan yang titik ungu ya, part ungu ini teman-teman. Ya, jadi caranya mudah banget. Ya, ini kan part ungu nih teman-teman. Ya, part ungu berarti nanti ini yang kedua gitu. Jadi ini lagi ya, sama ya, prosesnya sama teman-teman. Kalian pilih yang ini, lalu yang ini gitu. Nah, lalu checklist. Nah, karena otomatis dia menempel. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana cara dia gitu kan tidak bergerak lagi gitu. Ya, masih sama dengan sebelumnya teman-teman. Berarti yang ini dengan yang ini gitu. Nah, tapi bedanya di sini kita berikan ukuran yaitu 6,5. Jadi kita pilih yang di sini, lalu kita berikan ukuran 6,5 mm. 6,5 ya? Oh ya, 6,5 mm. Oke, di sini kita sudah berhasil memberikan ukuran ya teman. Atau kita biar pasti aja di sini kita akan mengukurnya saja. Yang ini dengan yang ini. Oke, 6,5 mm. Sudah sesuai ya teman-teman. Berarti langkah selanjutnya di sini apa? Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan baut ini ke dalam sini. Langkahnya masih sama. Kita pilih hubungan mate type yang konsentrik. Lalu kita
pilih bagian surface ini dan juga yang ini gitu. Lalu coincident, lalu checklist. Nah ini udah kesambung. Berarti yang kurang apa? Yang kurang kita masukkan ke titik ini gitu, sesuai dengan gambarnya. Yang ini no. Nah caranya bagaimana? Caranya gampang banget. Ya, kalian klik aja yang ini, lalu yang ini gitu. Seperti biasa lah ini. Lalu ke mate. Nah, dia akan otomatis menggabungkan gitu. Ya, menggabungkan. Nah, di sini kalian klik aja oke. Nah, cuma di sini dia masih gerak-gerak nih, teman-teman. Masih gerak-gerak. Nah, caranya bagaimana gitu? Biar nggak gerak-gerak. Aduh, parah banget. Ya, ya. Oke. Nah, nggak masih gerak-gerak ya, teman. Oh, masih gerak-gerak. Nah, cara memfixkannya gimana gitu? Ya, gampang banget ya, teman-teman. Saya akan memilih bagian sini, di bagian sini. Terus ukurannya berarti di sini berapa ya? Ini 6,5. Sisi ini dengan sisi ini tuh sama. Berarti coba saya akan ukur deh. Ini 13 ya. Dari sini ke sini berapa ya? Wait. Wait. Lalu wait. Sure. 14. Ini kan 14 ya. Ini berapa? Oh, ini 16. Berarti 16 kurang 14 yaitu 2. Berarti kalau ini 2, sia-sia 2 berarti masing-masing 1 ya. Harusnya 1 sih. Oke. Ya udah deh, berarti kita langsung aja kasih ukurannya. Udah. Berarti sekarang bagian ini dengan bagian ini. Assembly made. Lalu kita coincident, cuman kita berikan ukuran yaitu 1. Done. Oke. Ini udah. Dan ini udah bisa bergerak ya teman-teman. Ya. Oh. Oke. Nah. Oke. Lalu di sini saya akan make sure ulang apakah panjangnya sudah sama gitu. Oke, ini 6,5 udah sesuai. Lalu yang bagian 1, oke. Terakhir berarti ini dengan yang DX-nya bukan. Berarti yang bawah itu 1. Oke, udah sesuai ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita tinggal menambahkan ini ya. Oke. Jadi teman-teman nih POV-nya agak ngawur ya. Oke. Berarti sekarang kita tinggal menambahi sudutnya ya. Menambahi sudutnya yaitu 140 derajat. Sama aja, kalian ke mate, lalu kalian pilih yang bagian clear section, berarti yang bagian garis dengan garis. Nah, ini dengan yang ini. Berarti yang ini yaitu 100. Nah, dah. Oke deh. Oke deh. Deh teman-teman ya. Coba. Ini kalau dilihat dari kemiringannya sih sama ya. Sama ya sepertinya ya. Jadi kalau dia udah dikasih kemiringannya, jadi dia akan seperti ini teman-teman. Ya. Gak bisa gerak leluasa lagi. Jadi cuma bisa sesuai dengan sudut yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 140. Oke. Oke, kalau udah di sini berarti yang terakhir adalah menggabungkan bola ini ya teman-teman. Berarti yang ini dengan yang ini. Oke. Oke. Nah, lalu berarti surface yang ini dengan yang bawah ini. Kita consider. Oke deh. Oke deh. Sudah ya teman-teman ya.
kita sudah berhasil membuat desain awal kita, desain gabungan kita, desain assembly pertama kita, ya. Jadi aku harap kalian paham ya teman-teman. Tadi proses-prosesnya dan juga mat type-nya juga. Tadi mulai dari coincidence sampai penentuan sudut tadi. Ya aku harap kalian paham. Nah sekarang kita akan lanjut ke desain yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi sekarang kita akan melanjutkan ke desain yang berikutnya. Jadi ini adalah desain yang pertama yang harus kita buat. Jadi nanti ada dua apa ya? Dua bangun ruang. Yang pertama adalah bagian bawahnya dan juga yang atasnya tuh bagian kebalikannya gitu. Jadi kalau disambung jadi suatu persegi panjang. Seperti ini. Nah, kalau yang kedua nanti kita disuruh menggabungkan, membaut ya seperti inilah intinya. Lalu yang ketiga sama juga membaut juga. Jadi fokus kita di sini adalah baut membaut ya teman-teman. Oke. Kita langsung aja buat yang pertama ya teman-teman. Kita langsung aja browse dan pilih assembly yang pertama yaitu SK block gitu. Nah jadi ya biar kita nggak usah ribet ya menginstal otomatis. Jadi kita tinggal ini aja teman-teman. Kita pencet kontrol ya, tangan kita di kontrol, lalu kita pencet yang ini langsung geser ya teman-teman. Nah dia akan otomatis mengkopinya gitu tanpa perlu kita manual menginsertnya lagi. Jadi saya akan rotasi terlebih dulu, rotate komponen biar dia kebalik seperti ini aja. Nah, ya, sepertinya cukup. Lalu di sini nanti kita tinggal pilih yang ini, wih, pilih yang ini dan juga yang ini ya kan. Jangan lupa ke mate. Nah, lalu ini kan masih kayak gini teman-teman. Jadi kita tinggal pilih yang ini dan juga kita pilih yang ini. Nah, dia kan otomatis jajar. Nah, kalau udah sejajar, kita tinggal pilih bagian mana ya? Oh ya, bawah ya berarti. Ini dengan yang ini. Oh, mana nih? Sebentar. Ini kan nih kanan kiri udah ya. Berarti dengan yang itu. Nah, oke. Jadi ya teman-teman ya. Jadi gampang banget. Tinggal disesuaikan aja bagian-bagian yang belum di apply bagian mat type-nya. Jadi kalau misal ini sama ini belum di apply, kalian apply aja sesuai dengan type yang udah dijelaskan tadi gitu. Jadi kalau kalian tahu arti dari mat type ini, yakin 100% pasti bakalan gampang kalau urusan menggabungkan. Oke, kalau udah di sini saya akan save aja. Oke, berarti ini adalah saya akan save di sini aja lah ya. Berarti assembly 2. Oke. Kalau udah di sini saya akan buat baru, nggak usah baru lah. Sini saya akan refresh server saja. Nah ini udah. Nah, lalu saya akan ke assembly, lalu insert komponen lagi. Sekarang untuk yang bagian contoh yang kedua. Nah, sini saya akan langsung aja Ctrl A dan juga menaruh bahan-bahannya secara acak. Nah, di sini ini kan yang tertera hanya 3 saja. Kalau di dalam desain ya di sini kita perlu 4 baut dan juga 2 ini dan juga 2 ini ya teman. Ya. Jadi tinggal kita kontrol. Nah, ini udah. Di kontrol. Nah, ini ya teman-teman. Lalu kita akan ke bagian ini terlebih dahulu, bagian ini juga ini. Kita sebeli lalu kita mate. Kalau udah bagian ini dan juga ininya kita mate juga. Lalu sekarang kita bagian ini dan juga ini kita akan consider. Lalu bagian bawahnya ini dengan yang ini kita consider juga. Nah, ini udah berhasil nempel. Cuman ini masih gerak-gerak. Bentar teman-teman.
Wait, apa nih? Wait. Nah, udah ya. Itu udah. Sekarang kita yang kedua, yang ini dengan yang ini. Oke, kalau udah, sekarang yang ini guys, yang ini dengan yang sorry, yang ini. Nah, ini kan masih gerak ya teman-teman. Masih gerak. Tinggal kita rapatkan saja deh. Nah, ya udah, kita masih gerak-gerak. Jadi kita tinggal masang yang ini bentar. Oke. Lalu kita yang ini. Yang ini dengan yang ini. Terus yang ini dengan yang ini. Oke. Salah. Oke. Ini udah. Cuman ini belum ini ya, masih gerak-gerak. Bentar teman-teman. Oke. Oke. Oke, itu udah nggak bisa digerakin. Cuman ini yang masih bisa. Nah, ini udah nggak bisa juga. Salah teman-teman, bukan yang ini. Nah, nih. Ini yang perlu kalian perhatikan, kalian jangan asal. Tadi kan saya memilih antara sumbu X dan juga sumbu Y gitu. Jadi kalau misal saya memilih ini dan juga saya memilih ini, nanti dia akan kebalik karena ini dengan yang atas ini kan berarti yang atas kan itu adalah sumbu Y. Sedangkan yang kanan ini adalah sumbu horizontal atau X. Jadi dia akan kebalikannya gitu. Jadi kita memilih satu sumbu ya, atau sumbunya sama berarti yang Y dengan yang Y. Nah ini oke. Nah oke, dia akan otomatis ini udah fix ya, udah nggak bisa gerak apapun dan juga udah sesuai dengan gambarnya ya, seperti ini. Oke, jadi ini saya akan save aja di ini ya teman-teman. Nah ini nggak bisa gerak-gerakan lagi, nggak bisa gerak-gerak. Mari kita save. Save as assembly 3. Oh, oke, lanjut kita akan kembali lagi ya, membuat desain yang ketiga sekarang. Oke, langsung aja di sini saya akan membuka terlebih dahulu assembly ketiga kita. Oke, jadi seperti ini. Langsung aja kita ke assembly, insert komponen, lalu ke download, ke ya pokoknya kalian naruh di mana gitu, sesuaiin aja. Open deh. Terus saya taruh asal dulu aja kali ya. Nah, ini kalau udah kita sesuaikan dengan urutannya. Ini 3, 2, 1. Kita pasang dulu aja kali ya, satu-satu. Jadi kita butuh salah. Kita butuh 2 obeng dan juga 2 bawahannya ini. Oke. Jangan lupa kalian tinggal pencet kontrol aja, kontrol, tahan, kontrol, dan juga tarik. Oke, udah. Lalu di sini saya akan
pakai yang ini terlebih dahulu, yang bagian atasnya. Aduh. Waduh. Oke, jadi ya seperti inilah teman. Oke, saya akan memilih ini dengan yang bagian atas ini, lalu saya kasih sembeli made, nanti akan otomatis seperti ini. Ini bisa ke atas ke bawah ya teman-teman. Nah ini kan dia agak mendalam gini kan, jadi kita pilih bukan yang bagian bawah sini. Kalau kita pilih bagian bawah sini, dia akan terarah ke bawah ya teman-teman. Nah, dia akan terarah ke bawah gitu ya, jadi nggak sesuai. Jadi pilih bagian ini dan juga bagian dalaman ini nih. Ini kan ada bagian dalam ini ya teman-teman, yang sebelum ini, sebelum masuk kan ada lingkaran lagi. Nah ini lingkarannya kalian klik aja bagian ini dan juga kalian centang. Nah dia akan sesuai dengan gambarnya gitu. Ini lagi pilih yang ini, lalu oke. Terus setelah itu tuh, apa ya? Kenapa ya? Sabar ya. Udah teman-teman. Aduh, ulang berarti ya udah ulang aja ya. Oke. Oke, pilih yang bawah sini. Clear sini dengan yang si. Oke. Lalu next yang ini dengan yang ini. Nah ini. Oke. Oh ini. Oh alah. Ini teman-teman. Ini jadi nggak bisa gerak. Jadi kita floating dulu. Kita float dulu aja. Kita klik kanan terus float. Nah, agar dia bisa bergerak. Dia ternyata udah fix, jadi nggak bisa bergerak. Oke, lanjut ke mate. Bagian ini sama bagian yang ini. Nah kalau float kan dia bisa bisa digerakin. Kalau fix itu udah nggak bisa digerakin. Nah, oke udah. Maka selanjutnya langsung aja kita sambungkan antara ini dengan yang ini teman-teman. Nah seperti ini. Lalu berarti sekarang tinggal kita tempel bagian bawah dan juga bagian atas. Nah, oke. Kalau udah, di sini kita tempel bagian ini, masukkan ini ke bagian sini dengan jarak berapa ini? Oh 5, dengan jarak 5. Oke. Sorry. Kan ini teman-teman. Yang ini bagian bulatan ini dengan yang oke. Lalu ini juga. Oke, udah. Sekarang tinggal kita tempel di bagian atas ini. Surface bagian atas. Nah, dengan jarak 5 ya, dengan jarak 5. Oke, udah. Lalu ini juga dengan jarak 5 ya. Oke, jadi deh teman-teman. Jadi deh. Kalau ini berarti tinggal kita fix. Nah, tinggal kita fix. Nah, ini masih belum menempel lah, berarti kita sembeli lalu kita pergi ke mate. Nah, udah deh. Nanti dia nggak bakal bisa bergerak lagi. Nah, ini adalah fixnya. Ya udah sesuai ya teman-teman. Jarak antara baut ini dan juga ini adalah 5. Terus bagian atasnya di sini tidak terlalu mendalam. Jadi ini gitu lah. Oke, lalu saya di sini ingin make sure ulang apakah panjangnya sudah sesuai 5. Jadi jarak ini bagian atas dengan yang ini. Nah, bagian paling bawah, yaitu garis yang ini berarti. 5. Oke, deltanya 5. Berarti udah sesuai. Oke teman-teman. Ya, jadi untuk video kali ini cukup sampai di situ aja ya. Aku harap kalian semua yang menonton video ini kerap melakukannya juga ya. Jadi agar apa? Agar kalian juga mempraktekannya juga gitu. Maksudnya kalian gak cuma ngeliat doang, jadi tahulah
prosesnya dan juga di lapangannya itu seperti apa. Maksudnya ketika kalian mempraktekannya itu seperti apa gitu. Nah, jadi saya Yazid ya, saya pamit undur diri ya. Jadi terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Dadah.